Perkenalkan, namaku Marni. Usiaku 27 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga. Suamiku bernama Salim. Usianya 29 tahun. Aku dulunya bekerja sebagai pemandu karaoke. Tapi Mas Salim tak tahu akan itu. Karena Mas Salim adalah sosok yang baik, sepertinya tidak suka pergi ke tempat seperti itu. Sebelum pernikahan berlangsung, Mas Salim mengajakku berkeliling ke rumah saudara-saudaranya, mengenalkan aku sebagai calon istrinya. Aku sangat senang aku menemukan sosok seperti Mas Salim ini, seseorang yang tanggung jawab dan pengertian. Dia sangat menghargai diriku. Kadang aku merasa khawatir jika nanti dia berubah saat tahu siapa diriku yang dulu. Karena rasa ketakutanku itu, aku belum siap jujur kepadanya. Sampailah di suatu tempat yang memudarkan kebahagiaanku itu. Aku diajak Mas Salim ke rumah paman. Namanya Hasan. Usianya 45 tahun. Dia adalah salah satu orang yang menjadi salah satu langganan di tempatku bekerja dulu. Bahkan aku beberapa kali yang menemaninya. Seketika aku menjadi sangat panik dan tegang, badanku serasa lemas. Tapi aku berusaha tetap tenang di hadapan Mas Salim. Saat dikenalkan dengan pamannya itu, aku sangatlah gugup, tak berani menatap wajahnya. Om Hasan, begitulah biasanya. Aku dan teman-temanku memanggilnya. Melihatku dia sangatlah kaget, tapi dia pura-pura tak mengenalku. Karena di situ ada istrinya juga. Dia mengobrol dengan Mas Salim. Sesekali melirik ke arahku, aku selalu tertunduk, tak berani melihat ke arahnya. Jantungku berdetak kencang. Waktu seperti lama sekali. Mas Salim akhirnya berpamitan ke paman dan bibinya. Kami pulang, di sepanjang jalan pikiranku tak karuan. Sepanjang jalan Mas Salim menceritakan kebaikan Om Hasan. Aku hanya mengangguk mengiyakan omongannya itu. Saat itu, aku merasa tak enak badan, mungkin karena rasa ketakutanku yang mendalam. Aku meminta Mas Salim untuk mengakhiri kelilingnya. Aku beralasan lagi tak enak badan. Mas Salim pun menyetujuinya. Dia menghantarkanku pulang. Sesampainya di rumah aku langsung masuk kamar. Aku sangat takut dan khawatir. Bagaimana jika Om Hasan bercerita ke Mas Salim tentang siapa aku ini? Aku hanya bisa menangis memikirkan kondisi itu. Karena aku sangat mencintai Mas Salim, pikiranku kacau sampai aku tak selera makan. Aku berpikir rencana pernikahan ini akan hancur. Malam, Mas Salim menelponku, menanyakan kondisiku. Aku menjawab aku baik-baik saja. Mungkin karena masuk angin, Mas Salim memaklumi kondisiku ini. Waktu berlalu, seminggu lagi acara pernikahan kami. Kami mulai membagikan undangan. Mas Salim nampak seperti biasa. Mungkin Om Hasan menutup rahasia antara aku dan dia. Aku sangat bahagia. Akhirnya aku bisa menikah dengan orang yang sangat aku cintai. Akan tetapi, semua tak seindah bayanganku. Setelah kami membagi undangan, malam harinya, ada yang mengetok pintu rumahku. Aku pun membukanya. Aku sangat kaget, ternyata itu Om Hasan. Halo cantik, ucap Om Hasan seperti biasa. Dato Om Hasan, ucapku dengan syok. Ada apa kesini malam-malam? Tanyaku, mau main ke rumah calon keponakanku. Jawabnya, ada apa Om ya? Tanyaku panik. Dia disuruh masuk dulu kalau ada tamu itu, ungkapnya. Aku pun mempersilahkan Om Hasan masuk, dan kami duduk di ruang tamu saat itu. Ada apa Om? Tanyaku. Pengen main aja kesini, jawabnya. Gimana acara pernikahanmu? Tanya Om Hasan. Lancar Om, jawabku dengan tertunduk. Kok gak kayak biasanya sih? Nunduk mulu sekarang, ungkap Om Hasan. Aku pun diam, menahan kepanikanku. Salim tahu gak soal kamu dan aku? Tanyanya. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Kalau tahu, pasti ceritanya beda ya, ucapnya. Jangan Om, jangan kasih tahu Salim, ucapku panik. Dia yang melihat kepanikanku tertawa lepas. Gaklah sayangku, ucapnya sambil tertawa. Aku hanya tertunduk. Tapi ya ada syaratnya. Ini soal sesuatu besar loh, ungkapnya.
Aku masih tertunduk. Aku tahu apa maksud ucapannya. Kamu pasti tahu kan apa yang aku maksud? Ucapnya. Tapi Om, aku tak mau membohongi Mas Salim lagi. Ucapku. Ya, terserah kamu saja. Aku juga nggak pengen bohongi Salim. Ucapnya. Ya sudah, Om pulang dulu saja. Ungkapnya. Aku pun makin panik. Aku kenal sekali bagaimana Om Hasan. Oke, aku terima syarat darimu. Ucapku. Nah gitu dong cantik. Ucapnya sambil tertawa. Ya kalian tahulah apa yang dia sebut syarat itu. Sampai menjelang subuh dia baru pulang. Di situ aku merasa sangat sedih. Aku kembali membohongi Mas Salim. Tapi aku tak punya pilihan lagi. Mungkin ini yang terakhir kalinya aku tak akan membohongi Mas Salim lagi. Tapi semua itu hanya pemikiranku saja. Ternyata realitanya tak seperti itu. Keesokan malamnya Om Hasan datang kembali. Meskipun aku menolaknya, tapi aku tetap kalah dengan ucapannya. Dan kembali terjadi lagi. Dan terulang lagi, hampir setiap malam. Yang lebih konyolnya saat besok aku akan menikah. Malamnya dia datang, padahal ada keluargaku juga. Dia menelponku malam itu, aku terus menolaknya. Ini sangat tidak masuk akal. Aku mematikan teleponnya. Dia kembali menelponku. Seperti biasa dia bilang akan ke rumah Mas Salim. Ya akhirnya aku mengikutinya. Aku keluar lewat jendela dan pergi bersamanya. Sepanjang jalan aku terus menangis. Aku tak pernah berpikir berada di kondisi seperti ini. Besok aku akan menikah. Dia membawaku ke rumah temannya. Sepanjang malam aku di sana. Dan aku pulang sebelum subuh. Keesokan harinya Mas Salim akad. Dan kami sah menjadi suami istri. Dato' Am Hasan pun datang dalam acara kami. Mengucapkan selamat kepada kami. Aku pun mematikan handphoneku. Aku takut Am Hasan menelponku lagi. Acara pernikahan kami pun lancar sampai selesai. Aku bersyukur aku sajati istri Mas Salim. Malam pun tiba. Aku dan Mas Salim merayakan malam pernikahan kami ini. Tapi ada sesuatu yang sangat di luar dugaanku. Mas Salim ternyata lemah. Mengetahui itu aku sangat kaget. Dia merasa tak enak denganku. Meskipun aku dalam kondisi syok, aku berusaha menenangkan Mas Salim. Dia takut jika aku meninggalkan dia karena ini. Aku pun bilang, aku tak akan meninggalkannya. Dia menangis saat itu. Akhirnya malam itu hanya terjadi tangis-menangis. Tapi aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin kuat jika bertahan dengan kondisi ini. Tapi aku sangat mencintainya. Tapi juga aku butuh itu. Sampai terlintas pikiran konyolku. Kan ada Om Hasan. Setidaknya aku bisa sama dia. Aku pun mengaktifkan handphoneku kembali. Dan mengganti nama Om Hasan menjadi Cindy. Aku pun terus melanjutkan pernikahanku dengan Mas Salim. Dengan menerima semua kekurangannya. Dan aku juga masih berkomunikasi baik dengan Om Hasan. Sekian cerita ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kejujuran dalam setiap hubungan adalah pondasi awal menjalankan rumah tangga yang sehat. Jika pasanganmu tak bisa menerima kekurangan itu, berarti dia bukan teman yang pas untuk menemui perjalanan kita ke depan. Semua orang pasti punya masa lalu, tetapi juga mereka berhak atas masa depannya.